Wala in sa'altahum Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, khalaqahunnal azizul alim, yang menciptakan langit dan bumi adalah al-aziz al-alim. Lihat, bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat, bukan. Walaupun selama ini yang mereka sembah-sembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tetapi ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dijawab oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Aziz Al-Ali, yang maha perkasa, yang maha tahu. Siapa yang dimaksud? Tentu Allah. Dari sini kita tahu bahwa tauhid, sebagian tauhid asma wa sifat diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Apa ya? Al-Aziz, tauhid apa? Asma wa sifat. Al-Alim, tauhid apa? Asma wa sifat. Mereka tahu, mereka meyakini. Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka apakan? Mereka tolak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka tolak. Al-Aziz, Al-Alim, mereka terima. Ini mereka. Padahal sama-sama nama Allah, sama-sama sifat Allah. Ini mirip sebagian saudara kita. Allah yang satu-satunya yang menurunkan hujan, iya, itu ada di Al-Quran. Allah yang menciptakan Jibril, Mikail, dijawab, iya, itu ada dalam Al-Quran. Allah yang menciptakan surga dan neraka, iya, itu ada dalam Al-Quran. Allah bersemayam di arsy, tidak. Padahal sama-sama ada di Al-Quran. Aneh ya. Adakah perbedaan tentang Allah pencipta surga dan neraka dan Allah bersemayam di arsy? Tidak ada perbedaan, sama-sama ada di Al-Quran, sama-sama ayat. Kenapa yang ini diterima, ini ditolak? Aneh. Ini mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, Allah itu Al-Aziz, ya, mereka terima. Allah itu Al-Alim, ya, mereka terima. Tapi Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, mereka tolak. Padahal sama-sama nama Allah, sama-sama sifat Allah. Ini dia. Maka sangat disayangkan sebagian saudara-saudara kita yang menolak Allah bersemayam di arsy, menolak Allah memiliki tangan dua, menolak Allah memiliki jari, menolak Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Padahal itu semua ada di Al-Quran, ada di Sunnah. Aneh, betul-betul aneh. Kenapa ini terjadi? Karena mereka terkena syubhat Mu'tazilah. Apa? Ayat, hadis, jika bertentangan dengan akal, maka ditolak, minimal ditakwil. Menurut mereka tidak masuk akal. Kalau Tuhan kok punya tangan, tangannya dua, punya jari, naik turun ke langit dunia, kemudian naik lagi bersemayam di arsy. Akal mereka lebih thiqah dengan akalnya daripada dengan dalil. Padahal antum tahu siapa manusia bangsa mana yang lebih thiqah dengan akalnya daripada dengan dalil? Bangsa apa mereka? Bangsa kera dan babi. Bangsa kera dan babi, mereka lebih thiqah dengan akal daripada dengan dalil.
Al-Yahud, Bani Israel. Jika ada ayat, jika ada sabda nabinya, Nabi Musa, Nabi Harun, kok bertentangan dengan akal mereka, tolak. Tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak takut-takut, menolak. Idhab anta wa rabbuk faqatila. Pergilah engkau saja bersama Tuhanmu, sana pergi berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Luar biasa. Kenapa kalimat ini keluar dari mulut mereka? Karena mereka lebih siqah dengan ra'yunya daripada dengan dalil. Kalau dengan dalil, dengan ayat, dengan ucapan Nabi Musa bahwa kalian pasti akan menang. Jika kalian mau masuk ke Syam ini, Palestina, memerangi bangsa Jabbarin, kalian pasti menang. Apa ini? Apa ini? Ra'yu apa dalil? Dalil. Mana mungkin seorang Nabi berbicara dengan ra'yunya melawan dalil? Ini dalil. Gaib kau, mau menang mau kalah kan gaib. Kok berani-beraninya Nabi Musa mengatakan kalian pasti akan menang? Tentu karena diberitahu oleh Allah bahwa kalian akan menang. Kalau sahabat dengar begini, sahabat Nabi dengar begini, semangat. Sami'na wa ata'na, mau menang. Tidak ada keraguan pada diri sahabat terhadap sabda Nabi, terhadap ucapan Nabi. Beda dengan bangsa kera dan babi ini. Sudah tahu itu ucapan Nabi Musa, keluar dari lisan Nabi Musa, masih ragu. Lebih siqah dengan akalnya. Secara akal memang nggak masuk akal. Secara akal nggak masuk akal. Hari itu Al-Yahud berperang melawan bangsa Jabbarin, kok menang? Nggak masuk akal. Mereka lebih siqah dengan akalnya. Begitu pula sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan tidak mungkin Allah berada di satu tempat yang bernama Arsy. Tidak mungkin Allah bolak-balik turun ke langit dunia, ke Arsy, ke langit dunia, ke Arsy. Tidak mungkin Allah punya jari, tidak mungkin Allah punya wajah. Itu karena mengandalkan kesikohan mereka terhadap ra'yu. Jika mereka lebih sikoh dengan dalil, selesai. Sebagaimana para ulama, selesai. Udah nggak ada pembahasan. Adakah pembahasan di tengah sahabat? Apakah Allah betul-betul bersemayam di Arsy? Apakah Allah betul-betul punya tangan? Apakah Allah betul-betul punya wajah? Apakah Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Adakah pembahasan seperti ini di tengah para sahabat? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ketika Nabi mengatakan Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Adakah sahabat yang bertanya, ya Rasul, maksudnya apa? Nggak ada. Maksudnya apa ya Rasul? Membolak-balikkan dengan jarinya itu. Ya, ketika kita salat, kita sedang berhadapan dengan apa? Ketika kita salat, kita sedang berhadapan dengan apanya Allah? Wajah Allah. Maka haram bagi kita ketika salat ada sesuatu di mulut kita, kita harus meludah. Jangan meludah ke depan. Meludahlah ke bawah atau samping kiri. Atau dengan begini, kata Nabi, sambil beliau keluarkan pakai apa? Kain. Kalau kita sekarang tisu ya. Seperti ini. Jangan meludah ke depan. Karena di depan orang yang sholat ada apa? Ada wajah Allah. Sahabat nanya, maksudnya gimana ya Rasul? Nggak ada. Berarti kalau yang sholat banyak, wajah Allah banyak? Nggak ada yang nanya begitu. Ya. Kalau yang kan sholat kan ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, ya kan? Tergantung posisi dia terhadap Ka'bah kan? Berarti wajah Allah gimana tuh? Ya, nggak ada yang nanya begitu. Nggak ada yang nanya. Nggak dibahas.
berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah, cukup apa? Imani, ya, yakini. Jangan ada pertanyaan, karena nggak akan paham. Dijawab juga nggak akan paham. Ya. Gimana kita bisa paham? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Padahal sepertiga malam di muka bumi ini sekali apa berkali-kali? Sepertiga malam di muka bumi ini dalam 24 jam sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Sekarang di kita kan tengah malam aja belum. Adakah belahan bumi sekarang ini sedang sepertiga malam? Adakah? Ada. Oh, berarti Allah turun. Nanti turun lagi. Ketika di sini sudah jam 3, setengah 4, nggak akan paham. Ya, maka nggak usah difahami, imani saja, yakini saja bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita lebih siqah terhadap dalil daripada terhadap ra'yu. Itulah para sahabat, itulah para tabi'in, itulah para nabi, para rasul. Jauh lebih siqah terhadap dalil daripada terhadap ra'yu. Maka jika ada dalil kok sekilas bertentangan dengan ra'yu, maka kalahkan ra'yu, menangkan dalil. Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah para sahabat. Beda dengan bangsa kera dan babi tadi. Jika ada dalil kok bertentangan dengan akal, akal yang dipakai. Nah, bangsa kera dan babi ini, Yahudi ini diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Terkena subhatnya kaum falasifah. Jadi dalil, ayat, hadis harus sesuai dengan akal. Tidak sesuai, tolak atau minimal ditakwil. Takwil yang batil.